Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Win. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, itulah yang kita harapkan saat ini. Kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang teks cerita fabel. Anak-anakku kelas 7 pernah mendengar cerita fabel? Nah, kira-kira cerita fabel identik dengan apa ya? Ada yang bisa jawab? Betul, cerita fabel identik dengan cerita binatang. Banyak binatang yang menjadi tokoh dalam cerita fabel. Nah, saat ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam cerita fabel. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang fabel itu apa dan sebagainya. Saat ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam cerita fabel. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel yang pertama adalah tema. Kemudian tokoh, alur atau plot. Keempat, latar. Kelima adalah amanat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita fabel. Berikutnya yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Yang keempat adalah latar, yaitu berupa tempat, waktu, dan suasana. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan moral. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel. Nah, sekarang kita akan belajar mencari unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita perhatikan cerita fabel berikut ini. Dongeng, kisah si singa dan si tikus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa yang sedang tertidur. Tiba-tiba ada seekor tikus yang lewat di depan wajahnya dan membuatnya terbangun. Singa itu pun lalu dengan cepat menangkap si tikus dan hendak membunuhnya. Si tikus lalu memohon supaya diampuni. "Ampuni aku," kata si tikus. "Jika kamu mau mengampuni aku, suatu saat nanti akan kubalas kebaikanmu." Singa tertawa lalu melepaskan tikus itu. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan-jalan di hutan, singa tertangkap oleh sekelompok pemburu yang kemudian mengikat dia dengan tali-tali yang sangat kuat. Para pemburu itu meninggalkan si singa di sana untuk diambil keesokan harinya. Saat tenaganya sudah habis dan si singa tidak bisa melawan lagi, si singa berusaha membebaskan diri, tapi tidak bisa karena tali-tali itu terlalu kuat. Singa pun mengaum untuk meminta tolong. Si tikus mendengar auman singa dari kejauhan,
lalu datang untuk membantunya. Dia menggigiti tali-tali yang mengikat singa sampai putus. Setelah si singa terbebas dari perangkap para pemburu, si tikus lalu berkata kepadanya, "Dulu kamu tertawa saat aku berkata bahwa suatu saat aku pasti akan membalas kebaikanmu. Sekarang sudah terbukti, bukan? Aku seekor tikus bisa menyelamatkan kamu, seekor singa." Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Nah, sekarang kita akan mencari unsur-unsur intrinsik apa saja yang ada dalam cerita fabel tersebut. Coba kita cari yang pertama, tema. Temanya tentang singa yang baik hati. Betul sekali. Kemudian yang kedua, tokohnya apa saja di situ? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Tokohnya adalah tikus, singa, dan pemburu. Alurnya apa anak-anak? Betul, alurnya adalah alur maju. Dari awal sampai terakhir, maju. Nah, kemudian latarnya apa? Latarnya di mana? Kapan? Nah, latar tempatnya adalah di hutan. Kemudian latar waktunya siang hari. Latar suasananya bagaimana saat itu anak-anak? Ya, sangat menakutkan. Sedangkan amanatnya apa yang terkandung dalam cerita fabel tersebut? Amanat dari cerita fabel tersebut adalah kita sebagai orang harus menjadi orang yang tahu balas budi terhadap kebaikan orang lain. Yaitu kita pun harus saling membantu antara satu teman dengan teman yang lain. Nah, itu anak-anak ya, unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel si tikus dan si singa. Bagaimana? Sudah tahu cara menemukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita fabel? Ya, nanti kalian bisa mencari satu bacaan cerita fabel, kemudian kalian belajar sendiri untuk menemukan unsur-unsur yang ada di dalam cerita fabel yang kalian baca nanti. Khususnya dalam hal ini kita menemukan unsur intrinsiknya dulu saja. Ya, bisa kan anak-anak? Oke, sip. Nah, Bu Win yakin kalian anak-anak cerdas, anak-anak pintar pasti akan bisa belajar menemukan sendiri unsur intrinsik dalam sebuah cerita fabel. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kalian belajar kembali dengan giat, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan tentunya jangan lupa lakukan 3M dalam keseharian kalian untuk menjaga imun kalian. Oke, sampai bertemu kembali. Dadah.